Yang lu harus lakuin pertama ketika lu patah hati, ketika lu kecewa, teman ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy, channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran dan memperkaya kesadaran. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas tentang apa yang harus gue lakuin, apa yang harus kita lakuin saat kita dalam keadaan yang patah hati. Gimana gue bisa move on-nya nih Bang Jackson? Teman-teman, jadi gue yakin lu yang datang ke channel gue dan nonton video ini adalah orang-orang yang sekarang dalam keadaan yang patah hati, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang kecewa, dalam keadaan yang merasa kehilangan, dalam keadaan yang lemah. Pertama-tama gue mau sampein ke lo bahwa gue peduli banget sama lo. Kenapa? Kenapa gue peduli sama lo? Video ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa gue sangat peduli sama orang-orang yang sedang patah hati. Karena gue yakin orang-orang yang sedang patah hati itu adalah orang-orang yang sangat butuh support. Gue harap video ini bisa menjadi salah satu bentuk support yang bisa nanti ngebantu lu walaupun hanya sedikit untuk bisa move on. Jadi yang lu harus lakuin pertama ketika lu patah hati, ketika lu kecewa adalah lu harus menenangkan diri lu. Lu harus mencari ketenangan. Dengan cara apa? Dengan cara datang ke tempat-tempat ibadah. Biasanya gue mencari ketenangan di sana. Apapun agama lu, datanglah, lakukan ibadah. Tenangkan pikiran lu. Lu gak harus berpikir apa-apa ya. Lu gak harus berpikir nanti gimana. Lu gak harus tolong berikan petunjuk. Lu gak harus itu. Lu cukup diem, tenang, adem, kalem, tenang dulu. Ketika lu kecewa, ketika lu sedih, ketika lu patah hati, tenang dulu aja. Setelah lu ngerasa cukup menenangkan diri, setelah lu ngerasa tenang, setelah lu ngerasa adem, barulah lu mulai berpikir, barulah lu mulai mengintrospeksi diri, barulah lu mulai meramu, barulah lu mulai merancang ini salahnya di mana, ini bagaimana. Oke, Bang, gue gak bisa tenang. Bang, gimana kalau gue gak bisa tenang? Kalau lu gak bisa menemukan ketenangan dengan beribadah, lu datang ke temen lu cerita keadaan lu. Lu bilang ke dia, gue butuh tenang. Boleh gak gue di sini? Intinya lu harus cari ketenangan dulu. Bagaimanapun caranya, tapi jangan yang negatif. Itu poin yang pertama. Kemudian berpikir. Gue bilang berpikir, lu bayangin orang lagi patah hati lu suruh berpikir Bang Jackson, susah. Iya oke, sekarang lu gak bisa berpikir. Lu gak bisa menimbang apalagi mengingat gitu ya. Bagaimana cara, apa faktor yang bisa ngebuat lu kembali berpikir? Faktor yang paling utama yang bisa ngebuat lu kembali berpikir adalah orang-orang di sekitar lu. Orang-orang di sekitar lu itu akan mengembalikan memori lu, akan mengembalikan jati diri lu, akan mengembalikan keadaan lu seperti semula. Dengan cara mengingatkan lu bahwa lu adalah orang yang seperti ini. Gue kenal dengan lu, nah lu karakternya kayak gini. Lu tuh gak kayak gini orangnya. Yang gue kenal lu tuh kayak gini. Nah, dengan lu datang ke orang-orang di sekitar lu akan mendapat ingatan-ingatan tentang pure yang diri lu punya. Karena ketika lu kehilangan dia, yang lu punya hanyalah diri lu sendiri. Ketika lu gak bisa berpikir tentang diri lu sendiri, yang mengingatkan lu tentang diri lu adalah temen lu, keluarga lu, pekerjaan lu, apapun itu yang ada di sekitar lu.
hobi lu, apapun itu. Setuju? Jadi kalau lu gak bisa berpikir, lu datanglah ke temen lu, tanya, gue tuh lagi patah hati bro, lu ingetin gue lah, biasanya gue kayak gimana. Wah, biasanya lu lucu bro, biasanya lu ini, biasanya lu itu, biasanya lu ini. Gue lagi patah hati. Datanglah ke orang tua lu, aku lagi patah hati mah. Aku gimana sih orangnya mah di mata mama? Kamu tuh anak yang begini. Itu akan ngebuat lu inget sama keadaan lu dan ngebuat lu kembali bisa berpikir jernih. Itu poin yang kedua. Tenang dan berpikir. Kemudian yang ketiga adalah lu mulai benar-benar melupakan. Ada gelas yang sudah terisi penuh. Ketika lu mau ngebuang setengah air dari gelas itu, lu harus mengisinya dengan air yang baru. Sama seperti halnya lu ngelupain dia. Ketika lu mau ngelupain dia, lu harus secara perlahan mengisi diri lu dengan hal-hal baru. Nggak mesti lu pacaran lagi ya. Oke, nggak mesti lu cari yang baru. Nggak mesti lu cari pasangan yang baru. Nggak mesti itu. Lu lakukan hobi yang baru. Lu cari teman-teman baru. Lu cari kegiatan-kegiatan baru. Secara organik, secara alami lu akan melupakan yang memang harus lu lupakan. Ketika lu dikecewakan, maka kekecewaan itu adalah sesuatu hal yang buruk buat lo. Lu harus menyingkirkan kekecewaan itu. Tapi jangan salah langkah. Tanpa lu tenang, tanpa lu berpikir, lu langsung mau menghilangkan kekecewaan itu dengan cara yang singkat. Jangan seperti itu. Jadi gue peduli banget sama lu, so please lakukan langkah-langkah tadi dengan benar. 1, tenang. 2, berpikir. Kalau lu gak bisa mikir, lu minta diingetin sama orang-orang sekitar lu. Setelah itu baru lu mulai melupakan dia dengan cara yang alami. Lakukan hal-hal baru secara perlahan. Begitu teman-teman. Lu akan move on. Lu akan lupa dengan kekecewaan lu itu. Lu gak bisa melupakan dia. Tapi lu akan melupakan kekecewaan lu. Karena dia bukan untuk dilupakan. Yang harus lu lupain dari dia adalah kekecewaan yang lu dapat dari dia. Karena apa? Karena dia ada kemungkinan untuk balik lagi sama lu. Ada kemungkinan dia akan minta balik lagi sama lu. Ketika keadaan itu betul-betul terjadi ya, gue bukan kasih lu harapan ya, cuma gue mau ngasih tahu lu, ketika lu udah betul-betul move on dan orang itu datang, lu akan sangat berpikir jernih karena lu akan objektif. Gitu teman-teman. Lu gak ngelihat siapa orangnya, tapi lu lihat poinnya dia mau balik itu kenapa. Gitu. Apa yang membuat dia pengen balik gitu kan. Apakah dia betul-betul menyesal atau seperti apa? Ya nanti lu akan bisa menjadi pribadi yang malah lebih baik dari sebelumnya. Ataupun kalaupun dia gak balik, lu akan mendapatkan pasangan yang pastinya gue yakin lebih baik dari yang bikin lu kecewa itu. Gue yakin kalau lu ngelakuin 3 langkah itu dengan baik dan benar, dengan tepat urutannya dan melakukannya secara organik, tidak dipaksakan, tidak ada upaya yang berlebihan, alami aja. Lu akan pure kembali ke diri lu yang seutuhnya, bahkan lu akan bisa menjadi lebih baik dari diri lu yang sebelumnya. Itu harapan buat lu, itu harapan gue buat lu bisa menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Patah hati bukan akhir. Akhir itu ketika lu berhenti. Kalau udah lu berhenti ya udah itu berakhir. Jadi jangan berhenti teman-teman, tetap semangat.
tetap berpikir tenang, kembalikan diri lo, kenali diri lo dengan baik lagi, isi diri lo dengan hal-hal yang baru. Itu teman-teman langkah untuk move on dari gua. Semoga bisa ngebantu lo dalam kondisi lo yang sekarang. Gua Jackson, sampai ketemu di video berikutnya. See you.